Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya dapat sampel feses sapi. Saya ingin ngajak teman-teman untuk ikut memeriksa. Kali ini pengujian yang saya lakukan adalah dengan metode uji apung, di mana feses saya larutkan atau saya homogenkan dengan larutan garam jenuh agar terjadi pengapungan. Kemudian saya diamkan di dalam tabung sentrifuge yang saya cembungkan. Kemudian saya tempelkan cover glass. Saya tunggu sampai 5 menit. Kemudian cover glass tersebut saya tempelkan ke slide glass dan kita periksa bareng-bareng di bawah mikroskop dengan pembesaran. Awalnya sih pembesarannya 4, kemudian naik ke 10 kali, 20 kali, 40 kali, dan sampai 100 kali pada lensa objektif. Nah, apa saja yang saya temukan pada kesempatan ini? Yaitu protozoa yang diberi nama Emeria sp. Emeria adalah protozoa yang menyebabkan penyakit koksidiosis atau berak darah. Jadi berak darah atau koksidiosis ini bukan hanya pada ayam atau unggas yang selama ini kita tahu ya, tapi bisa juga terjadi pada sapi. Dan saat ini yang kita temukan ini adalah bentuk ookisnya. Dan ini adalah telur cacing pita atau Cestoda yang disebut sebagai Monisia. Monisia ada 2 jenis. Yang pertama adalah Monisia benedeni dan yang kedua adalah Monisia expansa. Dua-duanya dapat kita temukan baik itu pada sapi maupun pada kambing. Namun yang dominan pada sapi biasanya adalah Monisia benedeni, sedangkan yang dominan pada kambing adalah Monisia expansa. Inilah Monisia benedeni. Tipe telur cacingnya adalah telur cacing yang sudah mengandung embrio heksakan. Jadi ini sebenarnya kalau dia masih hidup telur cacingnya, dia ini bergerak ya, walaupun bentuknya kan kayak segi 4 gitu ya. Pada Monisia, telur cacing yang kita temukan ini nantinya akan menjadi cikal bakal scolex-nya. Seperti kita tahu kalau telur cacing pita itu terdiri dari scolex, kemudian strobila. Yang kita lihat saat ini adalah Emeria sp yang di zoom dengan pembesaran lensa objektif 10 kali. Jadi ini adalah pembesaran bukan 10 kali, 100 kali pada lensa objektif dan 10 kali pada lensa okuler, jadi 1000 kali. Dan masih bergerak. Ini kalau pembesaran 10 kali seperti ini, kemudian cukup jelas ya. Dengan pembesaran lensa 10 kali kita akan bisa melihat sebaran dari Emerianya, apakah banyak atau tidak dalam satu lapang pandang.
kemudian kita naik ke pembesaran, ini 20 kali ini. Kita dapat lebih melihat jelas morfologinya. Pembesaran 20 kali ya. Cantik. Oke, yang cantik. Dan ini balik lagi ke Monisia Benedeni. Sengaja sebenarnya slide-nya saya bolak-balik antara ini Emeria, ini Monisia, biar kita sama-sama bisa mengingat-ingat terus. Emeria, Monisia. Emeria SP, Monisia Benedeni. Ini pembesaran lensa objektif 40 kali. Bentuknya variatif. Tidak ada pakemnya ya kalau untuk Monisia Benedeni ini, tapi kurang lebihnya sebenarnya segi 4. Namanya makhluk hidup, jadi nggak kayak kalau kita nemu kristal garam itu kan segi 4 ya. Kalau Monisia Benedeni ini lebih ada lekuk-lekuknya di pinggirnya. Ini juga Monisia Benedeni. Kita cari lagi ya, sabar. Kalau ikut saya meriksa harus sabar. Saya bisa meriksa satu slide itu kalau lagi serius gini, istilahnya lagi sambil ngamatin sambil ngukur, bisa satu slide bisa 10 menit. Tapi kalau sekedar melihat morfologi, menghitung, mungkin 2-3 menit cukup. Tapi kalau kita mau ngukur, mau memastikan, ya bisa sampai 10 menit. Karena benar-benar kita teliti ya, benar gak sih ukurannya sekian. Nah, terus kita cocokkan dengan key dari identifikasi cacing ini. Kalau memang benar ukurannya sama, ya berarti memang itulah jenis cacingnya. Lagi Monisia Benedeni, sampai apal ya, sengaja saya bolak-balik sampai apal ya. Ini juga Monisia Benedeni. Atau kalau bingung, tulis aja Monisia SP, selesai. Kita tahu itu adalah jenis Cestoda. Dan ini kalau kita ukur panjangnya 58,16 mikrometer dan lebarnya 54,13 mikrometer. Hampir kotak ya bentuknya, sama antara panjang dan lebarnya. Dan ini juga yang lain, panjang 47, lebar 42, sama bentuknya, hampir kotak juga, cuman ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Sedangkan nanti kita akan bandingkan dengan Monisia expansa. Monisia expansa ini bisa dibilang bentuknya, anggap aja segitiga. Oke, kita hafalkan dulu ini segi 4 Monisia Benedeni. Dan nanti di akhir video akan saya perlihatkan hanya foto saja ya, karena kebetulan pada kesempatan ini saya tidak menemukan Monisia expansa. Untuk perbandingan saja, yaitu Monisia expansa, sebar. Nah, ini dia ini Monisia expansa. Beda ya bentuknya ya,
hampir segitiga, pokoknya nggak segi empat deh, gitu aja bentuknya segitiga. Ini adalah Monisia expansa yang lebih sering kita temukan di kambing daripada di sapi. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen, siapa tahu ada kalimat saya yang salah, tolong diluruskan. Kalau suka ya silahkan tekan tombol like, dan kalau untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel edukasi veteriner ini. Kita belajar bareng-bareng agar lebih pintar lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.